profesi ahli keselamatan dan kesehatan kerja, konstruksi, dan juga pernah menjadi ketua PPJK. Malam hari ini. Oke. Ini luar biasa sekali ya. Juga saya juga jadi dosen teknik. Selamat malam Jitibar semuanya. Di malam hari ini ada talk show spesial visi-misinya itu luar biasa sekali gitu ya, dengan gaya. Jadi bagi Jitibar semua yang ingin mendengarkan silakan saja di frekuensi 87,8 kita live ya, satu-satunya radio yang live acara debat itu di TV gitu ya. Walaupun kita itu tidak di cover oleh KPU, tetapi ini inisiatif kita gitu ya, karena bagaimanapun di situ ada kalau boleh saya katakan dua guru saya itu Pak Mutaku gitu. Ya betul. Oke. Tapi betul Bang ya, bahwasanya ini sesuatu yang menarik sekali ya. Apa yang tidak diketahui daripada profil Haji Sahrul Fasan nih malam hari ini nih keluar semua nih. Iya, masyarakat sudah tahu gitu kan. Dan memang dari pengalamannya beliau layak untuk apa yang didapatkannya hari ini. Luar biasa. Oke, ini terkait dengan hal yang menarik banget. Tadi kita udah mendengarkan profilnya Haji Sahrul Fasan sebagai wakil bupati ya, pemenang pilkada 2020 nantinya. 2001 ya? Iya benar sekali. Oke, ini saya ingin nanya nih kepada Pak Mutakun sebagai tim pemenangan daripada AKJ ya, nomor urut 2. Ini hal yang luar biasa banget. Kira-kira dari gagasan yang selama ini Anda selalu mempermainkan, kita tahu bahwa Pak Mutakun ini Pak Sahrul adalah sesuatu yang luar biasa banget, banyak sekali penggemarnya, baik di media sosial maupun di radio itu banyak sekali penggemarnya. Ya, ini hal yang luar biasa banget. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Pak Mutakun selama ya menjaring aspirasi masyarakat sehingga ini menjadi suatu kemenangan yang sangat luar biasa banget. Betul sekali. Oke, silakan Pak Mutakun. Iya, terima kasih. Saya tentunya pertama sebelum apa yang harus dilakukan itu ada rasa syukur sekaligus bangga kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Dompu periode 2021-2026. Tentu rasa syukur dan bangga ini membuat saya semakin memiliki optimisme untuk memperbaiki Dompu. Kalau merujuk pada visi Akadesa, visinya itu adalah mewujudkan Dompu sebagai daerah agribisnis yang masyhur. Oke. Ya, makanya Pak Mutakun tuh berjuang untuk itu karena sesuai dengan visi misinya. Benar. Beliau ini punya hati untuk membangun Dompu. Dan kepada pendengar radio saya juga sampaikan, mari dukung Bupati dan Wakil Bupati Dompu terpilih. Saya tahu persis ketika beberapa kali pertemuan ini bagaimana mengajak kami partai pendukung ini termasuk wakil rakyat di DPRD Kabupaten Dompu untuk bersama dengan beliau ini memperbaiki Dompu. Nah ini ada harapan baru. Jadi ketika beliau ini menggaungkan adanya perubahan bagi Dompu yang lebih baik, momentum itu akan bisa kita dapatkan. Karena itu tinggal jangan sampai kehilangan momentum ini. Kita dukung sepenuhnya Bupati dan Wakil Bupati Dompu terpilih kita. Oke. Ini kan hal yang luar biasa banget. Selama ini kan kita tahu di Pak Sahrul tentang bagaimana Pak Mutakun ini sendiri, dia selalu organisasinya tuh meluas gitu ya. Dan saya tahu itu. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang membanggakan buat GTP karena kehadiran tamu yang paling istimewa hadir di malam hari ini. Ada perwakilan dari anggota DPRD Dompu dan perwakilan dari Bupati Dompu yang tentunya kita sih berharap bagaimana para orang-orang nomor 1 ini bisa hadir dan menyapa langsung masyarakat lewat radio gitu kan. Dan ini artinya bagaimana bentuk kepedulian kita terhadap semua kalangan, terutama pemerintah baik eksekutif maupun legislatif. Kita selalu mensupport apa yang menjadi harapan-harapan pemerintah pada saat sekarang. Dan di suasana saat sekarang, Bulan mungkin ada yang ingin menanyakan ya? Luar biasa sekali. Ini momentum yang ditunggu-tunggu karena baru dilantik nih
istilahnya lagi anget-angetnya ini. Ini Jadi- belum dilantik Bu. Baru ditetapkan. Oh iya, Oh, baru belum. ditetapkan Ditetapkan. kemarin gitu ya. Iya, ditetapkan gitu. Iya, tapi luar biasa sekali. Iya. Untuk itu mewakili GTP Radio di sini mengucapkan sekali lagi terima kasih atas waktu ayahanda sekalian, Bapak Haji Sahrul Hasan STMT, dan ini biasanya ayahanda fenomenal nih biasanya sebenarnya Iya, nih, iya. Insinyur Mutakun. Jadi kita memang sudah sering ketemu ya ayahanda ya. Iya. Dan saya Meci rasa ini sesuatu yang ayahanda ini salah satu figur yang memang bisa Iya. menyampaikan aspirasi rakyat. Oke. Dan saya Meci rasa di malam hari ini Meci langsung bisa menyampaikannya sendiri nih. Iya. Mewakili masyarakat Dompu pada Oke. umumnya. Iya, terkait dengan hal tersebut ya. Iya. Ini kan dua tokoh ini satu yang membanggakan buat kita semuanya, karena bagaimanapun mereka sebagai pemenang yang tentunya kita harus menerima mereka, karena mereka sudah dipilih oleh rakyat Iya. sebagai bupati dan wakil bupati Dompu gitu ya. Iya, betul. Nah, sekali. di suasana saat sekarang terkait dengan hal tersebut, Meci, Ya. kemudian Pak Mutakun dan Pak Sarul, yang tentunya ini ya setelah tim AKJ, bisa pakai tim aja ya, tim Ya. AKJ ini, ya bagaimana kesan, ya kesan bapak-bapak atau semua tim ini setelah ditetapkan oleh KPUD Dompu sebagai pemenang bupati dan wakil bupati Dompu. Iya. Bagaimana nih perasaan atau kesan seperti apa? Haru. Gimana tuh Pak? Ya alhamdulillah, kalau kita pikir kaitan dengan kesan, tentunya kita merasa senang, bangga dan bahagia ya. Karena kita sudah memenangkan kontestan ini. Iya. Tapi kebanggaan ini tentunya kita nggak boleh terlalu larut, Ya. karena bagaimanapun kita harus memikirkan Dompu seutuhnya. Iya. Betul sekali. Jadi bukan saja kaitan dengan masalah tim Manakala. ya atau menang kalah ya. Hmm. Tapi kita mulai berpikir ke depannya. Iya. Apa yang kita harus perbuat? Iya. Bagaimana langkah-langkah kita? Bagaimana strategi kita Ya. untuk membuat Dompu ini berubah? Iya. Ya, karena kita semua inginkan perubahan yang lebih baik dari sekarang. Oke. Betul sekali. Iya, betul. Karena kemenangan kita ini adalah kemenangan untuk masyarakat Dompu keseluruhan. Iya. Iya. Nah, seperti yang saya katakan dari awal, Hmm. bagaimanapun juga ini memang Iya. berkat doa dan dukungan Iya. seluruh tim relawan, simpatisan dan pendukung Iya. Akademisa. Betul sekali. Iya, betul. Termasuk Pak Mutakun ya. Atas Iya. doa-doanya, perjuangannya. Luar Iya, biasa. luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini akan membawa Dompu yang lebih baik lagi sesuai Amin. dengan visi misinya, yang tentu ini adalah sesuatu yang menarik. Ketika saya mendengarkan visi misinya waktu debat publik kemarin, Ya. ya hanya Akadesa yang Mendukung. merangkum semua media bekerja sama untuk membangun daerah ini gitu ya. Ya, ini kan hal yang menjadi sesuatu yang menarik buat kita sebagai media gitu ya. Nah, di suasana saat sekarang Pak Mutakun sebagai anggota DPRD Dompu, fenomenal alam yang saat sekarang lagi mewabah kita. Kira-kira ini bagaimana sikap sebagai seorang anggota DPRD untuk menyikapi setiap problem yang Iya. dihadapi oleh masyarakat pada saat ini? Iya, terima kasih. Saya memang melihat ketika berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, utamanya yang selama ini sering dan akhir-akhir ini selalu saya angkat adalah masalah kerusakan hutan, masalah Iya. ideologi gitu. Itu ternyata memang udah connect dengan harapan Pak Gubernur Ya. sampai mengeluarkan instruksi Gubernur 188 itu Ya. Oke. tahun 2020 di bulan Desember. Bahkan juga ditindaklanjuti dengan surat Kepala Dinas LHK ya, Iya. Provinsi NTB. Ini artinya sebenarnya kita melihat ada hal yang sama ketika melihat kondisi kerusakan hutan bukan hanya di Dompu, di Pulau Sumbawa bahkan Pulau Lombok. Dengan demikian kita harus menyambut itu. Bahkan saya memang melihat
Saya bukan berbicara tentang bagaimana menyanjung beliau-beliau ini. Kalau saya feedback kemarin waktu saat visi misi, satu-satunya calon bupati dan wakil bupati Dompu yang mengajak masyarakat sudah hentikan perusakan hutan, mari kita kelola yang ada. Nah ini pas dengan jiwa-jiwa kami di lapangan yang selama ini bagaimana ikut menyuarakan supaya masyarakat sudah hentikan perusakan-perusakan, mari kita bangun. Dan ini harapan baru bagi saya. Ketika ditanyakan kesan dan apa yang harus dilakukan, wakil rakyat harus mendukung visi misi beliau, bahkan akan mengawal supaya visi misi ini akan bisa dijabarkan dan masuk di dalam RPJMD. Dan ya di saat di malam hari ini di persemuanya tentu ini adalah hal yang Citipers bisa sangat dahsyat sekali, sangat seksi sekali saya bilang gitu ya. memberikan komentar bisa via live streaming ini dan juga bisa juga di luar nomor kemudian di WhatsApp. sini beda lagi gitu ya, beda banget gitu ya. Ini yang menarik kedua sosok Jadi ini bisa memberikan pertanyaan tentang Karena di pembicaraan saat kita sekarang pada malam hari ini, bagaimanapun, yaitu tentang ya, kita pemimpin semuanya baru daerah Kabupaten Dompu. membutuhkan pemimpin dan wakil rakyat yang seksi sesuai dengan era kekinian saat sekarang gitu Betul ya. sekali. Kalau hanya diam aja duduk di meja DPR terima aja gitu kan nggak fair gitu ya. Iya, dan setuju sekali sih dengan pernyataan Bapak Haji Sahrul bahwasanya ini merupakan kemenangan kita bersama, kemenangan masyarakat Dompu. Dan untuk Dompu, perubahan Dompu ke depannya itu bukan hanya tanggung jawab daripada pemerintah, tapi masyarakat harus sama-sama mendukung kinerja pemerintah. Oke, ya benar sekali itu. Ya jangan sampai pemerintah kerja sendiri gitu. Betul sekali. Dan ya koneksi antara pemerintah dengan masyarakat ini memang perlu banget gitu ya, karena kita tahu bahwa tanpa pemerintah ya masyarakat tidak akan bisa seperti ini gitu kan. Begitu juga sebaliknya Citipers. Dan terkait dengan hal itu kita masih menyambung ini hal yang menarik banget ini. Oke, kira-kira ini masih meluas tentang program. Ya betul. Ya. Ini hal yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu ini. Nah, kira-kira mungkin bisa di cover sama Michi. Ya. Michi silakan Michi. Ya banyak sekali program gitu Bapak semua ya. Bahwasanya Ayanda sekali lagi dari program yang ada pasti kan akan disesuaikan dengan APBD daerah, anggaran dan sebagainya. Tapi kan pastinya akan ada yang diprioritaskan. Kira-kira jika diberikan atensi 5 daripada program kerja, manakah yang didahulukan? Iya. Oke, silakan Pak Wakil mungkin ya. Ya, terima kasih. Seperti apa yang dikatakan oleh Adinda Pak Michi. Memang semuanya itu kita harus kembali ke masalah anggaran. Tapi bagaimanapun juga kami memang mempunyai program. Mempunyai program seperti Jara Pasaka itu harus jalan. Jara Pasaka ini harus jalan. Nah, di samping Jara Pasaka ini ya, karena terkandung di dalam Jara Pasaka itu ya, kita melihat kota Dompu sekarang ini sepertinya gelap. Nah, bagaimana supaya Dompu ini terang benderang? Gitu ya. Terus yang kedua, seperti janji kami juga kaitan dengan ambulan per desa. Ya, kami juga akan wujudkan ambulan itu, walaupun mungkin secara tidak keseluruhan. Oh, bertahap gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa secara keseluruhan. Kalau memang anggaran tidak cukup, mungkin secara bertahap. Oke. Seperti itu. Dan juga kami juga rencana kaitan dengan program itu juga. Nah, seperti air bersih. Di mana itu air bersih menjadi kebutuhan utama makhluk hidup, apalagi manusia. Nah, itu yang menjadi program juga kami. Penghijauan, ya. Donor darah itu saya sempat bincang-bincang dengan ini adik saya kebetulan Pak Mutakun ini. Nah, kita selalu terjadi kekurangan stok darah. Bagaimana kalau kita semua ASN itu ya melakukan donor darah, kita instruksikan supaya melakukan donor darah. Nah, sehingga kita warga Dompu ini tidak terjadi kekurangan darah. Di samping donor darah ini juga banyak hal-hal lain yang kami akan
akan lakukan seperti janji saya juga atau janji kami kaitan dengan pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil. Itu kami akan wujudkan juga dalam hal ini. Iya, Meci, Ya, di suasana malam hari ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang tentunya menjadi program prioritas. Boleh komentar. Masalah yang Jitiper dihadapi semuanya oleh, boleh komentar di masyarakat kolom komentar. ini, ya. Siapa tahu ada yang ingin ditanyakan pada talk show pada malam hari ini. Menjadi salah satu orang apa ya, orang teristimewa di Kabupaten Dompu. Itu nggak mudah gitu. Dan untuk apa yang menjadi kemenangan ini sekali lagi qadarullah. Dan insya Allah kami dari mewakili kaum milenial di sini, Pak. Iya, saya ingin nanya, sebagai generasi milenial gitu ya. Iya. Kira-kira untuk mencapai sebuah kesuksesan itu kita harus buat apa ya? Kalau untuk kami kaum milenial sendiri, ini ada satu poin terakhir tadi, pelantikan tenaga kerja terampil. Jadi untuk diketahui bahwasanya banyak sekali pemudi di Kabupaten Dompu itu memiliki keterampilan. Tetapi ada problema di mana kami bingung nih Pak, ruang kami itu sebenarnya di mana gitu. Dan di sini Meci sebenarnya mewakili kira-kira ruang anak muda seperti apa yang nanti akan disediakan oleh AKJSA sendiri nih, Jara Pasaka. Iya. Nah, kalau berbicara kaitan dengan anak muda Ya. ini sebenarnya sebagai generasi penerus, sebagai garda terdepan daripada kemajuan bangsa ini. Nah, tentunya sangat banyak sekali ruang-ruang yang bisa dilakukan oleh pemuda dan pemudi Kabupaten Dompu ini. Ya. Nah, pelatihan dan sertifikasi ini memang diperuntukkan bagi terutama yang muda-muda. Jadi yang muda-muda. Kalau yang tua-tua, Ya. Kalau yang tua-tua kita melihat sesuai dengan kemampuannya. Tapi bukan menutup kemungkinan yang tua pun bisa ikut di dalam hal ini. Ya supaya mereka lebih kreatif lagi gitu ya. Dia diam di rumah, kemudian kita akan carikan kesibukan mereka ya. Jangan sampai mereka hanya diam menerima apa aja yang diberikan oleh keluarga, saudara, anaknya gitu ya. Kita harus buat kayak anak-anak muda lah gitu ya. Betul. Semua masyarakat Dompu di sini ambil bagian gitu. Iya. Muda, tidak ataunya bergelora muda, berjiwa muda. Iya, sesuai dengan segmennya GTV kan lebih ke kaula muda gitu ya. Iya. Karena kenapa kami angkat rohnya kaula muda, karena memang pemuda Dompu ini butuh sesuatu yang menjadi panutan buat mereka gitu ya kan. Dan ini adalah hal yang luar biasa buat kita semua, terutama sekali yang ada di Dompu ini. Betul. Kehadiran Haji Sahrul Farsan ini memang sesuatu yang ditunggu-tunggu kali ya, seperti itu. Mungkin Pak Mutakun punya trik dari mana itu Pak? Apalagi sebagai partai pengusung gitu. Ya. Kok memilih Haji Sahrul Farsan gitu ya? Kira-kira seperti apa nih ceritanya? Iya, terima kasih. Ya. Kalau yang memilih Haji Sahrul Farsan sebagai calon wakil bupati ini, ya luar biasa. Ini pilihannya Pak Bupati terpilih Haji. Oh iya. Beliau yang memilih sendiri. Dan ternyata pilihannya itu Allah ridho. Iya, benar. Sehingga pada tanggal 9 Desember itu mengangkat derajat beliau ini bersama dengan AKJ. Dan tentu saja ini bukan hal yang memang terjadi tanpa skenario, ini skenario Allah. Karena itu kita harapkan kita patut menyambut kemenangan ini menjadi sebagai kemenangan masyarakat Dompu sebagaimana disampaikan oleh Pak Wakil tadi. Untuk itu ketika kami mendukung dan partai pendukung, bahkan Nasdem ada sebagai kendaraan pengusung beliau ini, komitmen Nasdem akan mengawal kepemimpinan beliau. Akan mengawal dengan bagaimana supaya terwujudnya visi misi beliau, bahkan program-programnya ke depan. Iya, ini hal yang menarik sekali ya. Kenapa hal ini dimunculkan gitu dengan berbagai pilihan selama ini memang ya tidak termunculkan ya awal-awalnya gitu. Ketika itu dekat-dekat hari hanya baru muncul gitu ya. Ini hal yang menjadi ya fenomenal lah buat publik Dompu ini Pak Sahrul. Dan bagaimanapun akan lebih dikenal dengan Boli di sini. Siapa yang menjadi pasangan Boli ini siapa gitu ya. Ini menjadi teka-teki gitu ya.
Tetapi setelah beberapa bulan kemudian ya jargon itu sudah muncul gitu ya. Oke, kita akan coba jeda dulu sambil kita break dulu lah gitu ya. Sambil kita dengerin lagu Pak Sarul, kemudian Pak Mutakum, kita break dulu. Setelah ini baru kita balik lagi ya, Mici. Iya, betul sekali karena ada statement daripada kedua pihak ini. Iya. Dari Pak Ayahanda Haji Sahrul tadi mengatakan keterkaitan pelatihan tenaga kerja. Kemudian untuk Insinyur Bapak Mutakun sendiri selalu menggaungkan daya aksi mandiri untuk bisnis. Ini kan punya kaitan nih, tapi kita jeda. Kita akan simpan jawabannya setelah yang satu ini. Tetap stay tune di 87.8. Tentunya talkshow yang sangat spesial malam hari ini. Karena kita kehadiran dua narasumber terhebat di Dompu ini ya. Ya Mici ya. Terfenomenal dan orang nomor satu di salah satunya luar biasa. Ya bagaimanapun ini adalah hal yang istimewa buat kita semuanya ya, terutama sekali anak-anak muda yang saat sekarang lagi dengan GDP ya kan. Mici, tentunya ini hal yang istimewa ketika kita mendengarkan apa yang menjadi cerita dari rencana program beliau tentang bagaimana Dompu, penataan Dompu ini menjadi sesuatu yang luar biasa dan menjadi ada tanda tanya lah bagi pengunjung yang datang. Oh iya, di Dompu ada monasnya, di Dompu ada alun-alunnya, tamannya bagus-bagus loh, pantai apalagi pantainya itu bagus sekali. Iya. Semua identitas loh. Iya, identitas. Kira-kira menurut kamu identitas Dompu apa? Apa ya? Kalau untuk yang baru-baru sih belum ada. Serius Pak, kalau boleh jujur ya, paling hanya tukang ski atau ibu yang memegang cangkul. Oke, kita tanyakan kepada ahlinya ini. Betul sekali. Muda nih. Pak Mutakum pasti tahu nih. Apa yang menjadi ciri khas kita di Dompu nih Pak Mutakum? Iya. Sebenarnya kita di Dompu ini hampir kehilangan identitas. Wow, mewakili sekali. Ini benar-benar suara rakyat ini. Kenapa? Karena justru kita sendiri masyarakat Dompu yang justru menghilangkan sedikit-sedikit karakteristik budaya Dompu. Bayangkan kita kalau misalnya rumah tempat padi, lumbung padi jompa itu ya. Jompa. Itu kan sebenarnya menarik kalau memang itu menjadi destinasi wisata. Nah, karena itu juga beberapa hal yang ke depan mungkin kita harapkan Bupati dan Wakil Bupati Dompu terpilih ini bagaimana ya mendorong lahirnya karakter budaya Dompu yang selama ini terpendam dan tidak mendapat perhatian oleh pemerintah sebelumnya. Dan kita berharap semacam taman budaya untuk aktivitas anak muda, museum budaya untuk tempat kita simpan benda budaya apa segala yang dimiliki oleh masyarakat Dompu itu. Sekarang tidak ada, kita bisa tidak ada. Saya pikir salah satunya itu. Iya. Mantap banget ya, karena beliau tahu lah gitu keadaan anak Dompu pada saat sekarang gitu ya. Iya. Nah di sekarang ini Pak Wakil Bupati yang bisa menjawab itu gimana? Betul, harus memang ini jadi Kira-kira, PR banget nih Pak. Kira-kira seperti apa ini? Karena Dompu ini katanya kamu takut tidak ada identitas. Ya, padahal selama itu gitu ya ada identitasnya, ada Jompa, kemudian ada Temenggori, ada Narin, ada Tibu dan sebagainya. Ini kan hal yang menarik banget untuk dikemas yang menjadi rutinitasnya masyarakat Dompu. Ini kira-kira seperti apa ini? Iya. Pasar. Untuk mengangkat ikon Dompu itu bukan hanya di Dompu saja gitu. Jangankan untuk keluar, di lini masyarakat saja kita kekurangan informasi itu identitasnya. Gimana tuh Pak? Ya, ini terima kasih ya. Kalau kita berbicara itu memang kita sangat prihatin ya, sebagai orang Dompu, karena memang identitas Dompu ini hampir punah. Boleh dibilang udah punah. Ya. Seni budaya, justru itu bagaimana kita bersama-sama menumbuhkan lagi budaya maupun seni
Dompu ini ya. Nah, mantap ini. Mantap Bisa dengar langsung ini. Pemirsa di rumah. Iya. Mantap betul. Oke. Ini kita harus kembalikan contoh kecil saja, Ya. seperti kaitan dengan tenunan dompu. Ya. Ya. Dompu ini punya ciri khas sebenarnya Iya. tenunannya, tapi sekarang betul-betul hilang. Iya. Betul-betul hilang. Nah, bagaimana kita kembalikan kaitan dengan tenunan ini? Ya. Begitupun kemarin memang pemerintah sebelumnya sudah melakukan seperti rimpu. Ya. Ya, ya. Rimpu ini sebenarnya salah satu bagaimana supaya menumbuh kembangkan kaitan dengan tembeng goli tadi sebenarnya. Iya. Oke. Tapi di sini mungkin kurang disosialisasi. Ya. Oke, benar. Ini perlu kita kembalikan lagi, mungkin kaitan dengan pelatihan tadi. Betul. Karena kita ada rencana juga Iya. akan membangun BLK, Balai Latihan Kerja. Oke. Nah, ini Balai Latihan Kerja ini termasuk kaitan dengan pelatihan kaitan dengan tenun. Iya. Oke, mantap lah gitu ya. Ya, Meci ya, mantap. Ini Iya. adalah sesuatu yang bisa kita banggakan lah gitu ya. Walaupun kita mengakui bahwa ya setiap pimpinan itu punya jasa lah ya, pemerintah Iya. punya. Ya, bupati sekarang punya jasa juga, Iya. kemudian ya, tidak menutup kemungkinan ada hal yang baru dibangun oleh ya pemimpin yang baru ini. Gitu Iya, kan. betul sekali. Ikon apa tuh Pak? Kira-kira dalam benaknya gitu, Iya. terlepas daripada anggaran atau tidaknya. Mungkin cara pandang Bapak tuh memang menjadi salah satu pandangan masyarakat juga. Siapa tahu masyarakat di sini tidak hanya berpaku pada anggaran, melainkan bisa membantu secara langsung pula. Iya. Terkaitan daripada apa ya pelatihan tadi, Iya. mungkin masyarakat bisa memberi sumbangsi gitu. Iya. Ya, kalau kaitan dengan pelatihan memang tidak membutuhkan anggaran yang Oke, Iya. oke. Insya Allah akan bisa berjalan. Sebelum terbentuknya Balai Latihan Kerja, Ya. itu udah bisa dilaksanakan. Iya. Karena ini memang salah satu amanat undang-undang juga, ya. Oke. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Iya. Nah, ini saya lari dulu ke masalah konstruksi. Oke. Nah, undang-undang itu mengamanatkan setiap tenaga kerja konstruksi wajib bersertifikat. Nah, bagi kontraktor yang tidak menggunakan tenaga kerja yang bersertifikat akan dilakukan stop sementara. Itu bunyi undang-undang. Oke. Nah, ini undang-undang sejak tahun 2017, tepatnya 11 Februari ya, tahun 2017. Ahlinya ini yang berbicara. Ahlinya tuh. Ini ahli pembangunan di Iya. NTB gitu ya. Karena memang kita tahu bahwa background daripada apa yang aktivitasnya Haji Sarul Farsan ini memang Iya. dari sana gitu ya. Dari sana profilnya. Iya, programnya memang dari sana. Nah, di suasana saat sekarang ini hal yang menarik sekali ya, Pak Mutafur. Iya. Ketika saat ini gitu ya, saat yang sangat ya boleh dikatakan pandemi gitu ya. Saya melihat posting-posting yang Pak Mutafur itu sangat merayat sekali. Kira-kira untuk menjawab daripada apa yang diterapkan oleh masyarakat, bagaimana masyarakat itu menerapkan 3M gitu ya. Kira-kira seperti apa nih langkah-langkah yang dilakukan oleh anggota DPR sendiri? Iya, terima kasih. DPRD kan juga melaksanakan fungsi pengawasan, Iya. kemudian legislasi dan anggaran. Jadi 3 fungsi ini bisa dikomunikasikan dalam rangka mendukung protokol kesehatan, Iya. termasuk salah satunya itu adalah bagaimana pelaksanaan 3M. Iya. Mencuci tangan, kemudian memakai masker, Iya. kemudian menjaga jarak. Nah, ruang yang bisa diberikan oleh kami wakil rakyat itu bagaimana mendukung dinas kesehatan, kemudian satgas COVID-19 ini untuk bisa tetap menjalankan protokol kesehatan. Jadi tentu saja itu fungsi pengawasan. Iya. Kemudian kalau bisa juga dalam fungsi anggaran itu bagaimana kedepannya bisa mengalokasikan anggaran yang mampu efektif untuk mencegah COVID-19. Dan tentu saja dengan legislasi, fungsi kalau memang memungkinkan untuk penegakan aturan-aturan pelaksanaan protokol kesehatan, yang mungkin bisa saja didukung dengan peraturan-peraturan meskipun tidak sampai perda, tapi untuk apa kebijakan bupati baru nanti, bagaimana DPRD juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan politik. Iya. Bagaimana nih pandangan Pak Mutafur sendiri tentang ini kan informasi yang udah meluas banget, nasional banget.
tentang masyarakat Dompu ini kurang sadar gitu loh untuk menerapkan protokol kesehatan ini gitu. Ya, memang ada tradisi ketika ingin mengharapkan kesadaran masyarakat sebenarnya harus pemimpinnya yang dulu memperlihatkan kesadarannya. Makanya saya meyakini ada harapan baru kita. Bupati dan wakil bupati Dompu terpilih ini yang memang low profile orangnya, yang mampu meraih apa segala. Nah, dalam praktek-praktek apa sikap beliau-beliau yang low profile inilah yang membuat masyarakat nanti akan merasa segan. Jadi sentuhan-sentuhan itu memang harus dilakukan. Tidak hanya melalui formalitas, melalui hiburan apa sekalian, tapi di setiap kunjungan beliau-beliau ini akan bisa sisipkan harapan-harapan kepada masyarakat untuk melaksanakan misi pencegahan COVID-19 melalui penerapan protokol COVID. Dan ini luar biasa ya, Michi ya. Iya, betul Kita sekali. akan mengundang para pendengar, Bu. Iya, betul sekali. Di sini ada ya apa ya, sebelum baca atensi nih sekali untuk Jenifer sekalian dimanapun berada yang ingin mengirim atensi via WhatsApp atau pesan singkat bisa langsung di nomor 082 341 981 782. Untuk itu mungkin ini satu atensi mewakili Jenifer sekalian dimanapun berada. Ini kita baca ini ya Bang ya. Kita baca dulu atau mau penerima telepon dulu? Halo. Ya lanjut. Oke, lanjut aja. Iya lanjut ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Sahrul Hasan dan Bapak Insinyur Muhammad Insinyur Muntakun. Ini nggak boleh salah namanya, nanti bisa di somasi nanti. Jadi ini pertanyaannya malah apa ya, terkait daripada desa gitu. Bagaimanakah menurut untuk Pak Wakil? Bagaimana menurut Pak Wakil untuk pembangunan dari desa? Kira-kira potensi desa yang manakah yang akan dikembangkan? Silakan Pak. Terima kasih ya. Iya Pak. Yang kaitan dengan masalah desa, tentunya di desa itu kan banyak sekali potensi-potensi yang terpendam yang kita mulai tanamkan. Potensi-potensi desa yang ada ini perlu kita benahi, perlu kita perbaiki. Ada di salah satu desa seperti yang di Kilo kemarin. Dia mengangkat ikon Kilo itu seperti dia membangun masjid apung. Iya, Paropa, desa Paropa. Desa Paropa itu. Termasuk dia ada nanti akan membangun juga semacam apa namanya balai apa itu, balai musyawarah di sebelah itu, dan juga masalah pantainya udah mulai ditata dengan anggaran desa yang ada. Nah, desa-desa yang ada di Dompu ini banyak sekali yang punya potensi seperti itu, terutama potensi pariwisata tadi. Iya betul sekali Pak. Banyak sekali itu yang perlu diangkat dulu yang kaitan dengan itu. Pariwisata kan banyak bahkan di Dompu ini setiap desa ada pariwisata kan? Iya, berarti pertanyaan jawabannya adalah untuk potensi desa yang pertama kali disentuh adalah potensi pariwisatanya. Ya bisa sih pengembangan ekonomi kreatif melalui wisata. Luar biasa kan? Bisa ya UMKM-nya terutama koperasinya. Ini koperasi sekarang kan udah mulai hilang. Iya Pak. Yang berbeda dengan BUMDes ya. Iya betul. Yang ingin ikutan yuk, Michi. Iya, yang ingin ikutan via. Silakan sebutin nomornya. Betul, yang ingin ikutan via gabung via telepon bisa sekali lagi di nomor 082 341 981 782. Untuk itu silakan apa ya? Ini adalah pembahasan yang menarik nih. Jadi silakan ikutan ya. Ikutan gitu, jangan sampai rugi lah. Iya. Oke. Dan yang tentunya di suasana saat sekarang yang ingin ikutan sekali lagi saya berikan kesempatan. Iya betul sekali di nomor yang sama tentunya di 082 341 981 782. Oke. Dan tentunya di suasana saat sekarang sambil menunggu ini kita akan coba hadiahkan lagu dulu lah untuk para juniper semuanya. Betul sekali.
Tentunya karena perbincangan ini makin larut tuh makin memanas gitu. Iya, ini merupakan sesi terakhir ya. Kita Iya, akan betul. coba kasih 2 lagu sampai kita break lah gitu ya. Iya. Oke, selamat malam tetap di GTT The Story. Radio. Oke, Meci, suasana malam hari ini merupakan sesi yang terakhir di talk show kita di Didir Bincang-Bincang Ringan. Yang tentunya tamu yang istimewa banget kita undang di malam hari ini, yang tentunya sekaligus beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Dompu dan simpatisannya atas kemenangannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Dompu tentunya. Iya, dan sekali lagi ditekankan adalah ini merupakan kemenangan semua masyarakat Dompu. Jadi mari kita sama-sama mendukung Iya, pemerintah. pastinya gitu. Siapapun yang menjadi pemenang itu harus didukung lah gitu ya. Betul sekali. Masa kita harus mempertahankan egonya kita gitu. Ya, betul. Ya, enggak lah gitu ya. Karena bagaimanapun demokrasi itu seperti itu. Ya, Pak Mutakin ya. 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 Kalau tidak ada masalah itu tidak mungkin muncul sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Ya. Dinamika itu harus dikembangkan gitu ya. Betul sekali. Bumbu-bumbunya ini. Biar apa? Biar masyarakatnya itu seksil gitu. Atau punya seksi, masyarakatnya seksi. Ini kan sesuatu yang memang harus digalakkan pada saat ini. Iya, betul sekali. Kita sama-sama ada timbal balik antara pemerintah maupun masyarakat. Oke. Yang ingin ikutan silakan aja masuk. Sekarang juga kita tunggu Iya. yang ingin ikutan. Sebutin nomornya. Jadi persekalian dimanapun berada, sekali lagi yang ingin masuk bergabung dengan kami di studio, sekali lagi dengan nomor yang sama di 082 341 981 782. Sekali lagi ya diulang ya. Oke. Karena ini segmen terakhir kayaknya rukini untuk dilewatkan. Sekali lagi di nomor yang sama 082 341 981 782. Oke, mantap lah. Kalau yang mau ikutan, ayo silakan aja. Buruan masih ada kesempatan ini buat semuanya. Yang tentunya di suasana saat sekarang, hal yang terpenting banget, bagaimana kita bisa mendukung gitu ya, siapapun yang menjadi pemenangnya, kita harus mendukung gitu. Ada SMS yang masuk? Iya, ini ada atensi masuk. Oke, silakan. Oke, ini merupakan salah satu pendengar setia Oke. daripada Jilipon. Ini Oke. salah satu kaum milenial. Kita bacakan ya, Oke, Bang. silakan. Baik, Anda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penyiar. Saya mau bertanya kepada Pak Wakil Bupati. Oke. Ya, sekali lagi. Dari siapa tadi? Ini belum terakhir. Oh ini. iya, terakhir Ya. terus. Seperti yang pernah sudah saya lihat, sudah beberapa jalan raya yang sudah rusak karena melihat musim hujan yang begitu lebat. Kini membuat jalan raya tersebut semakin parah rusaknya. Kira-kira apa rencana Bapak terhadap masalah tersebut? Terima kasih dari Liung Sung. Oh, ini orang luar sana ya. Iya dia karena anak-anak milenial Iya, seperti itu iya lah. biasa lah gitu. Opa-opa Korea. Mungkin bisa langsung di. Oke, silakan. Ya, pemutakan atau pas? Saya Sahrul Ya, ya. oke. terima Ya. kasih, ini jawaban pertanyaannya cukup bagus Ya. menyampaikan masalah jalan raya. Hmm. Memang kondisi jalan raya ini untuk kedepannya saat ini maksud Ya. saya Ya. ini sangat memprihatinkan akibat turunnya hujan yang begitu lebat sehingga Ya. banyak jalan-jalan yang putus, Ya. yang rusak, yang longsor dan sebagainya. Hmm. Ya. Nah, hal ini sudah menjadi perhatian kita semua. Bagaimana kita sama-sama menjaga masalah jalan, bukan aja jalan, termasuk kaitan dengan bendungan, bendung, saluran, dan lain sebagainya. Nah, ini semua disebabkan dengan hutan kita yang sudah hidup. Hmm. Pada saat kami kampanye kemarin, kami mengharapkan paling tidak kita memagar lahan-lahan itu, terutama di bawahnya, sehingga pada saat hujan begini sedimentasinya tidak langsung turun menutup drainase jalan,
tidak menutup bendung, tidak menutup saluran dan lain sebagainya. Nah, ini memang salah satu yang menyebabkan terjadinya banjir. Ya. Akibat tidak ada pohon yang menahan laju aliran air itu sendiri. Ya. Sehingga airnya dari gunung membawa sedimentasi, langsung menutup sedimentasinya, menutup semua drainase, menutup bendungan, bendung, saluran, dan airnya langsung ke laut. Ya. Nah, ini salah satu kedepannya bagaimana kita sama-sama menata ini. Ya. Paling tidak kita memagar, ya. Memagar dulu. Kalau dari Pamutakun tadi sesuai dengan Pergub, ya, tahun 2020, bagaimana lahan-lahan yang gundul ini kita tata kembali. Nah, memang ini sangat riskan. Sangat mengkhawatirkan. Nah, tadi kebetulan saya sempat cerita ke Uci, bagaimana sih siklus hidrologi ya kaitan dengan masalah hujan ini ya. Semua air yang ada di permukaan akan menguap, ya, kumpul di situ jadi awan di atas, ya, turunlah hujan. Nah, hujan ini ada yang masuk ke dalam tanah, ada yang mengalir ke sungai maupun laut. Kalau tidak ada air yang masuk ke dalam tanah, ya, apa jadinya Dompu ini nantinya? Akan terjadi kekeringan yang sangat-sangat luar biasa banget ini Pak Syarul Fasan, ya, tahu tentang bagaimana kenapa gunung itu gundul gitu. Akibatnya kenapa akibat gundulnya gunung itu ya erosi kemana-mana lah gitu. Tapi ini saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wakil itu sendiri. Saya setuju karena pohon-pohon sudah tidak ada, maka banjir itu ya gampang aja gitu kan. Longsor di mana-mana gitu kan. Saya masih ingat perjuangan Pak Mutakun dulu bagaimana alam ini bisa dilestarikan gitu kan. Kira-kira menurut Pak Mutakun sendiri seperti apa ya? Iya, kenapa harus digundulkan? Siapa yang salah, siapa yang benar gitu? Iya. Seperti apa? Terima kasih. Ya, berbicara hutan dan kerusakannya saat ini, kalau melihat hutan yang rusak ini, kita salahkan kita semua. Oke, benar. Iya, benar, karena benar, itu benar. dengan kesalahan kita semua ini, kita melihat dampak dari kerusakan hutan itu, kita bisa melihat tadi yang disampaikan oleh penyiar tadi, jalan yang rusak yang dikeluhkan oleh pendengar tadi. Demikian pula kita juga bisa melihat bagaimana saluran dan bendungan yang diisi dengan sedimentasi. Ini sebuah indikator bagaimana timbunan-timbunan tanah yang ada di jalan yang terjadi sedimentasi di saluran bendungan itu, kita bisa pastikan ada tanah yang tergerus oleh erosi. Erosi makin besar terjadi karena permukaan tadi yang gundul yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi. Nah, kalau sudah seperti ini tidak ada jalan lain. Pertama, bagaimana pemerintah ke depan bersama Pak Bupati, kami di DPRD nanti bahu-membahu bagaimana meningkatkan kesadaran kolektif bersama, khususnya kepada petani-petani yang saat ini memang ada di lahan. Sudah tidak boleh lagi ada perluasan area pertama. Dan itu memang sudah diinstruksikan oleh gubernur melalui induknya. Demikian oleh Dinas LHK Provinsi NTB. Nah, yang nantinya diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Dompu, baik bupati maupun DPRD nanti sama-sama menindaklanjuti induk itu. Nah, kita konkretkan ketika sudah ada moratorium penebangan apa segala, itu kita teruskan kepada masyarakat. Masyarakat sebelum sampai sana kita ajak sama, kita ajak desa. Bahu-membahu, tidak boleh hanya diserahkan kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati. Tidak akan jadi. Desa itu selama ini kerusakan hutan itu angkat tangan, nggak pernah ada intervensi. Nah, itu yang kita harapkan ke depan. Ini hal yang pembangunan dari desa ya, Pak ya, betul. Itu kayak mengawali sesuatu yang menjadi polemik nih. Ini adalah polemik kita semua, bukan hanya menyalahkan wakil gitu. ataupun Bapak pokoknya birokrasi gitu. Ini adalah tanggung jawab
jawab kita Ya, semua. tanggung jawab bersama lah kan. Betul. Ya, karena bagaimanapun kesadaran itu kan dari diri kita sendiri gitu ya. Iya betul. Untuk membangun dan melestarikan alam itu dari hati Iya. kita. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sarul tadi itu terharu banget kalau Iya. saya rasakan gitu ya, kalau saya dengarkan gitu ya. Nah, di suasana saat sekarang ini segmen terakhir, Iya. mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat ini. Ya, kita berikan kesempatan untuk Pak Wakil Bupati Bapak Haji Sahrul Farsan. Ya. Silakan Pak. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Iya. Mungkin bisa diterima aja dulu. Oh, iya. Ya, diterima aja, kita sambil ngobrol gitu ya. Iya. Kita kembali ke Pak Mutakun karena bagaimanapun sambil menunggu ini apa ini harapan-harapan kepada masyarakat tentang Iya. ya kepemimpinan baru. Iya, iya. Terus Bagaimana? bagaimana yang menurut Pak Mutakun itu sendiri ya. Iya. Iya betul sekali. Untuk Karena menyambut kepemimpinan baru ini seperti apa ini? iya jangan sampai apa ya paradigma Iya. mindset masyarakat itu karena Pak Mutakun Hmm. sepertinya apa ya tim sukses nih daripada AKJSA sehingga mungkin bisa saja buta mata atas Iya. kesalahan pemerintah itu harus sekali lagi diperjelas gitu bahwasanya posisi Pak Mutakun adalah wakil rakyat. Malah karena beliau langsung mendukung AKJSA, malah beliau kan lebih mengawal nih pergerakan daripada program kerja Iya yang pasti dong. Oke silakan Pak Mutakun sambil menunggu nih. Iya. Tunggu sebentar. Terima Setelah kasih. ini Saya mau kita mengajak dengar kepada suara. pendengar setia Radio Gema Tambora Penelpon. Permai. Tentu menyambut Bupati dan Wakil Bupati terpilih kita ini, saya mau mengajak kepada seluruh masyarakat Dompu agar bersama mendukung pemerintahan beliau ini, kemudian kita kawal bersama, kemudian kita laksanakan segala kebijakan-kebijakan bagaimana supaya kebijakan itu bisa dilaksanakan dan tentu saja yang meningkatkan kesadaran kita semua. Oke pastinya lah gitu ya. Bagaimana Dompu Bumi Gerapau ini bisa maju lah gitu ya. Betul. Oke ada yang mana telepon? Iya, ada Oke. yang masuk via telepon Oke, ayahanda. silakan dulu. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, Halo. halo. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Omar. Oh Amar gitu ya. Oke silakan Amar. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada penyiar dan selamat malam buat para penyiar dan Para penyiar siapa nama sebut namanya dong. Sebut Masuk dong, para penyiar. masa nggak kenal? Namanya dong. selamat malam buat Pak Sahrul Farsan dan Pak Mutakun. Selamat malam. Jadi di sini saya mau bertanya kepada Pak Wakil sama Pak Mutakun, Pak Sahrul. Ya. Ada nggak pandangan Bapak tentang program untuk kedepannya masalah kebudayaan, sedangkan kota-kota besar itu ternama akibat terkenalnya budayanya gitu maksudnya. Wow, ini pertanyaan mewakili semuanya. Iya iya. Iya. Untuk Ya. itu masih ada lagi? Itu aja. Mungkin itu saja ya. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan. Iya. Ya, terima kasih Amar. Iya. Amar, terima kasih. Oke. Ya, itu dia. Silakan Pak Wakil memberikan jawaban dari apa yang disampaikan oleh Iya. Amar tadi. Saya duluan ya. Oke. Boleh. Oh duluan ya. Oke, silakan Pak Mutakun. Iya. Terima kasih Amar. Saya Iya. harus menyambut dan Iya. merespon duluan ini. Oke. Ada rasa bangga, apresiasi terhadap Amar yang ikut berpartisipasi Iya. dalam talk show ini malam ini. Tentu saja ketika ditanya apa pandangan kami, baik Pak Wakil maupun DPRD tentang program pengembangan budaya, itu Iya. tadi sebenarnya kita sudah sampaikan kepada teman-teman pendengar yang mungkin Iya. mengikuti proses diskusi awal tadi, Iya. bahwasannya
kita di pemerintahan ke depan ini dengan bupati dan wakil bupati terpilih AKD Sani tentu akan memberikan atensi khusus pada program pengembangan budaya sebagaimana pandangannya tadi. Apa? Itu tadi ada masalah yang dihadapi ini Amar. Ketika misalnya ada identitas budaya yang hampir punah. Ada pakaian-pakaian adat yang tidak pernah kita pakai, hanya sekali-sekali aja. Dan kita belum pernah mengintegrasikan pakaian-pakaian itu dalam simbol pakaian-pakaian di pemerintahan. Kan kenapa tidak? Itu bisa dilakukan oleh apa desa ke depan. Iya. Sekali-sekali mungkin ada kain tenunan hari apalah. Kalau di Jawa itu kan ada itu. Ada gitu. Sepakat Amar. Demikian pula ada diskusi tadi bagaimana supaya ada kegiatan anak-anak muda, aktivitas anak-anak muda untuk bagaimana mengembangkan budaya. Mungkin kita akan sediakan taman budaya. Mudah-mudahan lagi-lagi dengan kemampuan fiskal daerah Dompu yang terbatas, kita akan mencari peluang-peluang untuk bisa mendapatkan pendanaan baik melalui pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Dan tentu saja bagaimana jarak pasaka ini akan menjadi pemicu untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan PAD. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semangat ya Bang Amar. Tentu pemerintahan baru ini adalah pemerintahan yang pro terhadap pengembangan budaya Dompu. Karena pemerhati budaya ini udah luar biasa. Bahkan ada kampung budaya yang kami dorong untuk destinasi wisata budaya di Kelurahan Kandai 1. Di mana dengan Doro Wadunaenya, kemudian Gunung Sultannya, kemudian Istana Raja Dompu yang dulu di Dorobata itu. Itu lagi dikembangkan. Itu kan situs yang luar biasa banget, tapi tersembunyi banget gitu ya. Nggak pernah terdengar, nggak pernah di expose karena itu memang sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh daerah kita sebenarnya gitu. Tapi untuk kehadiran GTP Radio di sini untuk ayah anda semua, kami selalu menggaungkan bahwasannya membantu mempromosi untuk tempat wisata, tempat sejarah melalui GTP sekalian ini. Jadi memang seperti yang kita gaungkan bahwasannya GTP ini merupakan media informasi dan solusi. Iya, mantap lah gitu. Iya, kita sebagai kru ya mengucapkan terima kasih atas kehadiran yang tamu istimewa kita di malam hari ini. Namun tadi sempat terpotong gitu. Pertanyaan dari Amar gitu. Itu juga kepada Pak Wakil. Oke, silakan Pak Wakil. Terima kasih Pak Amar ya. Atau Mas Amar ini. Mas Amar aja. Mas Amar ya. Kaitan dengan budaya ini memang jadi prioritas kami juga. Bagaimana kaitan dengan budaya Dompu ini yang udah hampir punah. Tadi udah banyak dijelaskan oleh Pak Mutakur ya. Bukan aja budaya Dompu. Jadi budaya yang ada di Dompu sini yang kami mau kolaborasi. Ada budaya kita ini udah ada budaya Lombok juga di Jawa, ada Jawa, ada Bali. Bagaimana budaya-budaya ini kita kolaborasi sehingga menjadi budaya Dompu secara utuh nantinya. Ya, kita juga mengadopsi budaya-budaya itu. Inovatif sekali pemikirannya. Jadi perlu juga kita angkat, kita tidak mematikan karena orang-orang Lombok yang ada di Dompu sini menjadi bagian Dompu saat ini. Luar biasa. Ya, jadi perlu kita padukan, kita kolaborasi sehingga menjadi budaya Dompu nantinya. Oke, ini Messi. Ada yang mau ikutan lagi? Oke, dan yang pasti di saat sekarang budaya ini memang kalau kita berbicara mengenai budaya tak akan henti-hentinya gitu. Kolaborasi maksudnya kita tidak meninggalkan budaya aslinya Dompu, tetapi kita ingin kolaborasikan bagaimana budaya Lombok, budaya Jawa, budaya Bali, Padang dan sebagainya bisa melakukan kolaborasi di daerah ini, di daerah Dompu terlihat gitu loh. Dalam artian mempertahankan keragaman budaya. Oke lah, mantap gitu ya. Ini hal yang luar biasa banget Messi. Halo Messi, ada yang nelpon nggak? Oke, kita cek sebentar ini. Sepertinya kuotanya mahal Kak. Oh iya, sudah tersambung. Iya. Ya, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oh, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Itu sambungan sampai Kareke, Roland di Kareke. Roland. Oh, kayak nama itu lah. AKBP Roland. Iya. Dompu punya. Gimana tuh? Ada
berbagi nih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk Bupati dan Wakil Bupati terpilih Dumpu. Ya. Semoga kedepannya Dumpu semakin baik. Dan ada pertanyaan sedikit. Oke. Banyak juga nggak apa-apa. Ya. Siapa? Ini mau sekedar ingin tahu aja sih. Oke. Warga Dumpu apa sih program kerja 100 hari lah dari Bupati dan Wakil Oh iya. Oh iya. Karena ini penting informasi buat kami sebagai warga Dumpu mengetahui apa sih programnya dan cocok atau yang masuk lah. Oke, kita paham. Iya. Gimana? Oke. Siap, Siapa namanya tadi? Roland. 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 Dari Keriki. Kamu pingin tahu aja atau pingin tahu banget? Ya. Kamu kan sekedar ingin tahu gitu ya, atau pingin tahu banget gitu loh. Oh tahu banget bang, ingin tahu banget. Oh, ingin tahu banget, mantap. Gitu. 100 hari ya? Ada lagi Roland? Oke. Ya makasih ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Oke. Terima kasih untuk Roland di Iya. Kereke yang sudah bergabung dengan kita di malam hari ini ya. Oke, kita berikan kesempatan kepada siapa? Sesuai dengan Aku maunya juru kunci dulu nih. Juru kunci ya? Iya, Pak Wakil ini. Iya. Terima kasih Mas Roland. Iya, silakan Pak. Kaitan dengan program 100 hari kami, Iya. sebenarnya kami lagi menyusun program itu. Oke. Tapi tidak ada salahnya saya menjawab. Oke. Ya. Ya, ada beberapa yang saya berani pastikan. Ya. Yang pertama tadi udah kaitan dengan masalah penerangan. Ya. Iya. Penerangan kaitan dengan ini jalan-jalan kita ini kan masih gelap. Iya. Ya. Nah, bagaimana supaya jalan-jalan kita ini terang lah. Kita Oke. pasang lampu-lampu jalan, termasuk di taman kota. Kayak lampu di apa di Jakarta itu kan ada lampu apa namanya? Iya. Bagus sekali itu. Ya, kita untuk pertama ini pokoknya kita terang dulu lah. Tata kotanya ya. Ya, Insya Allah ke depannya nanti kita yang Iya. membuat lampu-lampu yang bagus. Lampu apa namanya? Lupa. Nanti kita tinggal masukkan atensi ada nomornya Pak. Ya. Oke. Oke, terus kaitan dengan pelatihan sertifikasi tadi ya, Iya. dan juga kaitan masalah air bersih. Ya. Nah, air bersih ini bagaimana supaya air ini, karena syarat daripada air bersih itu tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Iya. Nah, itu kami upayakan Oke. supaya bisa air bersih ini bisa kita nikmati ya. Oke, benar-benar. Nah, termasuk kaitan dengan religiusnya, kita akan melakukan ya mungkin pengajian, termasuk kaitan dengan kebersihan. Mungkin ada di hari Jumat kita akan melakukan pengajian di pendopo dan instansi ya, instansi mungkin secara bergilir nanti bagaimana pengaturannya. Mungkin di minggu pertama kita melakukan istilahnya mungkin kita ke apa ya, Kultum. kultum Iya. ya mungkin 7 menit kurang ya apalah istilahnya Iya. nanti yang setengah jam itu kul apalah. Nanti Kul 30 menit. Terus minggu kedua mungkin Jumat bersih, begitulah Jumat bersih termasuk olahraga cara bergilir ya. Tadi juga saya sudah sebutkan dari awal termasuk donor darah. Iya. Nah, ini kan hal-hal yang tidak membutuhkan keuangan yang begitu besar. Oke. Nah, mudah-mudahan kami juga bisa merealisasikan seperti yang kami janjikan. Walaupun tidak semua desa, mungkin ada sebagian atau mungkin 1-2 ya, Ada kaitan dengan ambulan gratis per desa ya, ambulan per desa. Oke. Luar biasa ya. Ini lagi nyusun banyak lah yang lain-lain nantinya ya. Yang pasti programnya menanti itu. Iya. Dan insyaallah ini masyarakat akan menunggu itu dengan semangat barunya mereka menyambut kepemimpinan baru ini. Betul sekali. Tentunya dengan penuh harapan apa yang menjadi program prioritas kedua pasangan ini ya akan pelan-pelan dijalankan gitu kan. Bagaimanapun itu program bagaimana kalau kita nggak mendukung ya tidak akan berjalan sendiri gitu. Iya, Pemerintah betul tidak sekali. akan berjalan sendiri. Iya. Artinya generasi muda
merasa seksi, ya kenapa enggak gitu? Iya betul. Jadi jangan hanya mendesak bahwasanya pemerintah harus bekerja dan bekerja, tetapi kita sama-sama membangun Dompu pada keseluruhannya itu sekali lagi sama-sama gitu dari masyarakat untuk pemerintah dan ada timbal balik gitu. Oke, mantap lah. Kiranya kita harus akhiri acara. Iya, tidak terasa ya. Jadi mungkin kita berikan kesempatan kepada Pak Wakil untuk Statement closing statement. Iya, yang terakhir. Silakan Pak Wakil. Ya, saya mengharap kepada semua masyarakat Dompu, marilah kita bersatu, lupakanlah nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Mantap. Sekarang kita bersama bahu membahu, ya, menyatukan pikiran, menyatukan tenaga, menyatukan kekuatan untuk membangun Dompu supaya ada perubahan. Kata kita menginginkan perubahan, tentunya saya mengajak seluruh masyarakat Dompu untuk bersama-sama membuat perubahan ini. Oke. Wow, bersama-sama. Iya, harus bersama-sama. Oke, terima kasih. Kemudian Pak Muntakun ada nggak pesan terakhir? Iya, saya cuma beberapa kalimat aja mengajak masyarakat Dompu dengan slogan yang selalu saya sampaikan di media sosial. Bersama kita bisa bersama Akad Desa mewujudkan perubahan untuk Dompu yang lebih baik. Luar biasa. Oke, terima kasih untuk semuanya yang berikutan di malam hari ini, Bulan. Kemudian Pak Wakil Bupati terpilih Bapak Haji Sarul Farsan, STMT. ya, yang tentunya sudah menyampaikan beberapa program dan mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada para pendukung, simpatisan yang telah mempercayai beliau sebagai Wakil Bupati dan Bupati terpilih pada saat sekarang. Iya, betul sekali. Dan ucapan yang sama pun untuk Bapak Insinyur Muntakun yang memang kembali di malam hari ini benar-benar menunjukkan citranya, posisinya sebagaimana wakil rakyat. Gitu ya. Mudah-mudahan untuk kedua ayahanda tercinta ya, sebutan Meci ini selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan untuk membangun Dompu yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Wakil sempat hadir di malam hari ini, sempat menghadiri undangan kami. Walaupun pada awalnya saya memang mencari tahu gitu Pak Muntakun, Pak Wakil ini saya undang, katanya, oh saya lagi sibuk nih. Oke, nggak apa-apa. Iya, di luar kota ya. Oke, di luar kota. Ini ternyata orangnya fair juga. Kita akui itu, dan pastinya di saat sekarang terima kasih untuk semuanya, Meci, dan tentunya untuk teman-teman kru yang sudah membuat acara ini menjadi seperti ini dan sukses seperti ini. Ya, kami juga atas nama kru mengucapkan terima kasih ya. Oke. Dan besok kita akan berjumpa biasanya di mana lagi kalau bukan di 87.8 FM di Eksotis Radio, Media Informasi dan Solusi. Oke, saya Arun Anggara Dan saya Meci mengucapkan Muntakun. Sarul Farsan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.